Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88. Dan kita masih di legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Dan kita masuk sekarang di part 62 dengan judul Arya Damar atau Aditya Warman, pemenang yang hampir dijatuhkan pada Perang Bali 1343, namun diakui sejarah 500 tahun kemudian. Untuk memahami episode ini, kalau bisa teman-teman sudah mempelajarinya dari part 55 deh, biar lebih gampang. Kalau bisa dari pertama itu lebih baik. Di tengah gemuruh pertempuran dan intrik istana Majapahit, nama Arya Damar mencuat sebagai pemimpin yang menang, bukan karena dilindungi strategi pusat, tetapi justru karena bertahan di bawah tekanan, dikhianati oleh sandi palsu dan ditinggalkan dalam medan perang yang ganas. Perang Bali 1343 Masehi menjadi panggung besar. Bersama 20.000 pasukan dari Palembang dan Pasundan, Arya Damar mendarat di Ularan Bali Utara. Namun sinyal api dan asap yang dijanjikan sebagai penanda serangan malah menjadi sumber kekacauan. Gajah Mada yang berada di selatan tidak bergerak. Pasukan Arya Damar dihantam hebat, 17.000 gugur. Tapi justru dari tragedi inilah muncul kekuatan baru. Dengan hanya 3.000 pasukan tersisa, Arya Damar menghancurkan Pasonggiri dan menaklukkan wilayah. Tuduhan pun muncul. Gajah Mada dituding menjerumuskan Arya Damar, menggunakan siasat yang mengingatkan pada strategi Raden Wijaya saat menyingkirkan pasukan Mongol, membiarkan kekuatan lawan bertempur keras, lalu mengambil keuntungan dari hasilnya. Namun Arya Damar tak tumbang, ia menang. Ia bahkan meninggalkan jejak sejarah di Bali, di mana di kemudian hari adik-adiknya dipercaya memimpin wilayah tersebut. Sayangnya, sejarah resmi Majapahit lebih memilih menonjolkan satu nama, Gajah Mada. Sementara Arya Damar yang oleh banyak tafsir dianggap sebagai Aditya Warman muda, nyaris hilang dari catatan kejayaan Majapahit. Ia kembali ke Sumatera dan di kemudian hari dia membangun kerajaan Malayapura atau Pagaruyung, menyalakan kembali cahaya dari tanah leluhurnya. Tapi untunglah dalam buku Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan karya Enung Nurhayati disebutkan bahwa perjuangan Arya Damar ini membuahkan hasil. Nama Arya Damar tercatat harum akhirnya di dalam sejarah Majapahit sebagai pemenang perang. Kutipan dan pengakuan dari buku Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan karya Enung Nurhayati menjadi angin segar bagi keadilan sejarah, bahwa meskipun dalam narasi besar Majapahit nama Arya Damar seringkali tenggelam di balik bayang-bayang Gajah Mada, masih ada sumber yang secara terbuka menyatakan bahwa perjuangan Arya Damar membuahkan hasil. Ia tercatat harum dalam sejarah Majapahit sebagai pemenang perang. Ini berarti secara akademik dan historis ada pengakuan bahwa Arya Damar bukan hanya sekedar sekutu atau panglima tambahan, tetapi adalah faktor atau aktor utama dalam kemenangan yang menentukan. Kemenangan di Bali meski dicapai dalam situasi nyaris terjerumus oleh rekayasa atau sandi taktis yang menyesatkan adalah kemenangan yang diakui secara alternatif
dan sumber-sumber lain termasuk dari Bali dan Sumatera. Dengan ini, kita bisa menyusun narasi kritis seperti Arya Damar, pemenang yang hampir dijatuhkan namun diakui sejarah. Ketika sejarah hanya mengangkat Gajah Mada sebagai tokoh sentral Majapahit, sosok Arya Damar nyaris lenyap dari panggung besar peradaban. Namun, beruntunglah beberapa sumber berani menyuarakan kebenaran yang lebih kompleks dalam buku Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinan. Enung Nurhayati menegaskan bahwa perjuangan Arya Damar tidak sia-sia. Ia menang, ia diakui, ia harum dalam sejarah Majapahit. Peristiwa ini membuktikan satu hal penting. Sejarah tidak hanya milik mereka yang berdiri di istana, tapi juga milik mereka yang bertahan di medan tempur. Arya Damar mungkin tidak menyusun Sumpah Palapa, tapi ia menegakkannya dengan darah dan keberanian. Ia mungkin tidak mencatatkan dirinya dalam prestasi besar, tetapi namanya hidup dalam kemenangan yang sesungguhnya. Lalu timbul sebuah pertanyaan. Andaikan tidak ada buku Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinan Enung Nurhayati, mungkin sejarah Aditya Warman benar-benar tenggelam di telan zaman. Pernyataan ini menyentuh inti dari betapa rapuhnya eksistensi tokoh sejarah di hadapan narasi besar yang dikendalikan oleh kekuasaan dan kurasi politik. Andaikan buku Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan karya Enung Nurhayati tidak pernah ditulis, maka jejak perjuangan Arya Damar yang sangat kuat diasosiasikan dengan Aditya Warman mungkin benar-benar akan tertelan oleh bayang-bayang Gajah Mada dalam sejarah resmi. Mengapa penting? Pertama, narasi sejarah resmi Majapahit cenderung monolitik. Gajah Mada diposisikan sebagai satu-satunya arsitek Nusantara. Padahal kekuasaan sebesar itu dibangun oleh banyak tangan, termasuk Arya Damar atau Aditya Warman yang memimpin langsung peperangan keras di Sumatera dan Bali. Kedua, sumber lokal Bali, Melayu, Minangkabau sering diabaikan. Banyak tradilisan dan teks lokal menyebut Arya Damar sebagai pendiri dinasti, penakluk dan tokoh besar. Tapi karena tidak ditulis dalam kerangka kronik istana Jawa, suara mereka kerap dianggap pinggiran. Ketiga, Enung Nurhayati memberi ruang baru. Ia bukan hanya mengakui kemenangan Arya Damar di medan tempur, tapi juga memberi pembacaan kritis atas dinamika internal Majapahit, termasuk kemungkinan adanya siasat politik yang menempatkan Arya Damar dalam posisi sulit. Maka bisa dikatakan, tanpa upaya akademik seperti yang dilakukan Enung Nurhayati, Aditya Warman mungkin hanya dikenang sebagai bayangan, bukan sebagai cahaya. Sebuah nama besar yang dikorbankan demi narasi utuh seorang tokoh tunggal bernama Gajah Mada. Namun di kemudian hari pun Gajah Mada dibuang oleh Majapahit sesudah tragedi Perang Bubat. Inilah alasan kenapa menulis ulang sejarah dari berbagai sudut, termasuk dari sumber lokal dan pembacaan kritis modern, sangat penting hari ini. Kita sedang melawan pelupaan. Lupa yang berlalu sejak Majapahit hancur total tahun 1527 atau hampir 500 tahun yang lalu. Sangat ironis. Lupa yang berlangsung selama hampir 5 abad sejak Majapahit runtuh secara simbolik pada tahun 1527. Bukan hanya melupakan kekuasaan politiknya, tapi juga melupakan tokoh-tokoh yang tak sempat tertulis kisah mereka sendiri. Kita sedang melawan pelupaan. Kalimat ini sangat dalam
karena ia bukan hanya menolak amnesia sejarah, tapi juga menggugat keadilan naratif. Majapahit memang besar, tapi tidak semua yang berjasa dikenang. Arya Damar, yang mungkin adalah Aditya Warman muda, tokoh Majapahit sendiri, dari keluarga kerajaan Majapahit sendiri, bangsawan Majapahit sendiri, adalah salah satu contoh nyata menang di Bali dengan hanya 3.000 pasukan, meninggalkan jejak dinasti di Sumatera dan Bali, namun kemudian terlupakan, dibayangi oleh dominasi satu nama, Gajah Mada. Dan kini 5 abad kemudian kita mencoba menyusun ulang mozaik yang retak, mencari nama-nama yang hilang di sela prasasti, kidung, dan babat. Kita tidak hanya membaca sejarah, kita menembusnya. Kita sedang melawan pelupaan, bukan sekedar ingatan yang kabur, tapi ingatan yang sengaja dikaburkan. Sejak tahun 1527, ketika Majapahit runtuh secara simbolik dari bayang-bayangnya disapu oleh gelombang baru kekuasaan, banyak tokoh besar tenggelam bersama puing-puing istana yang terbakar jadi abu. Salah satunya adalah Arya Damar, pemenang perang Bali, pendiri dinasti, tapi terlupakan dari kitab-kitab besar secara resmi. Kini hampir 5 abad kemudian, kita memanggil kembali namanya, bukan untuk mengutuk masa lalu, tapi untuk memberi keadilan bagi yang layak dikenang. Sebagai penutup, kita sedang melawan pelupaan. Selama hampir 5 abad, sejarah Nusantara dipilah dan dipoles demi memuliakan yang menang dan melupakan yang tidak cocok dalam narasi istana. Sejak Majapahit runtuh 1527, bayangan tentang Arya Damar, sosok Aditya Warman muda, pahlawan dari Medan Ularan, pendiri Malayapura, Pagaruyung, terkubur di balik kilau nama Gajah Mada. Tapi sejarah bukan milik yang terpilih. Sejarah adalah medan ingatan. Dan kini kita datang bukan untuk menulis ulang, tetapi untuk mengingat kembali, untuk menyalakan cahaya di sudut-sudut yang sengaja diredam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu.